She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Oke, dari saya Bin Pasulatan, jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe Wendy Project Channel. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Usia sekarang alhamdulillah mau menuju pada puncak di main bola itu, pernah masuk di Persib Junior waktu umur 13 tahun itu. Nah disitulah sering menjadi bukan hanya cemoohan, tapi juga menjadi lahan kecurangan ya diri saya itu dari pihak-pihak lawan. Tapi mungkin karena tubuh saya kecil, terus kerempeng juga waktu itu, hanya kaki kena pemain bola agak besar, mungkin jadi mudah untuk dihabisin. Jadi tidak bolanya tidak dibiarkan, yang penting orangnya jangan lewat, kan ada semacam istilah gitu. Nah disitulah saya juga berpikir, wah saya tidak pintar main bola saja, ya bisa main bola saja, tapi saya harus memiliki satu cara lah untuk menghindari perkelahian di sepak bola atau menjauhkan lawan supaya tidak istilahnya memakan tubuh saya. Saya berpikir bagaimana menguatkan tubuh dari pukulan dan tendangan. Bagaimana menguatkan tubuh kalau dibanting atau dikunci oleh orang yang lebih gede dari saya. Sehingga tadi saya ketemu cara-cara latihan. Sebab di olahraga ada latihan. Misalkan latihan tulang kering, itu harus kuat. Nah, saya latihan tulang kering, nah sekarang umur saya kan udah 70, nggak tahu masih bisa nggak bisa praktekkan gitu ya. Latihan tulang kering kan, ini supaya ininya kuat semua. Ya gitu kan. Itu makin tinggi tuh. Boleh dicoba lah di main bola. Boleh sekarang ambil kaki saya, ya, ambil kaki saya. Saya sengaja pancing supaya kaki saya dihabis. Sehingga cerita dia yang aku kapokan yang nggak mau gitu. Jadi kita tidak pernah menyerah di dalam satu permasalahan. Sebab memang kehidupan atau keadaan hidup itu sendiri adalah masalah. Nah kita harus ulat gimana kita mengatasi itu. Kira itu. Nah, sehingga lahirlah ilmu bela diri tarung dada itu dengan memiliki 5 unsur daya gerak. Apa yang digerakkannya di tarung dada tidak istimewa, sangat sederhana. Kita menggerakkan yang 3 unsur daya gerak, ya, daya kekuatan gerak, yaitu otot, otak, dan nurani. Kita olah itu disalurkan kepada pergerakan-pergerakan anggota tubuh secara realistis dan rasional. Maksudnya realistis rasional, semuanya jangan mengada-ada yang tiada, jangan mentiadakan yang ada, dan bukan adanya. Semua proses, artinya harus melalui latihan. Kalau ingin kekuatan pukulan, ya kita harus menghilangkan pukulan ini supaya empuk. Jadi yang runcingnya harus hilang. Ya ini harus dilatih. Ya, dilatih dengan apa? Ya mukul alat, membuat alat yang bisa dipukul secara teratur, yaitu sansak ya, atau karung pasir, atau misalkan papan itu dilapis dulu bertahap supaya hilang. Nah itu kita coba lagi pukul, kan tidak hanya mukul itu, mukul tembok, mukul apa ya. Saya udah tua ini, karena ini pasti mukul, kalau tidak ini pasti sakit. Nah kita dipraktekkan di dalam latihan kalau ingin cepat. Jadi misalkan mukul, kalau kita memukul, berarti kan ini menyampaikan pukulan ke sasaran. Tapi kan siapa yang menggerakkan ini? Ini banyak, ada 4 yang menggerakkan ini. Pergelangan, sikut, dan bahu. Nah, jadi misalnya kalau dalam praktek, Kang Padai aja. Jadi saya juga hanya mempraktekkan gerakan tangan yang tadi dasar. Ini kan ingin menyampaikan pukulan misalkan ke muka. Nah, ini kan sampai. Tapi ini tanpa gerakan pergelangan, ya. Kalau ini pergelakannya misalnya bergerak ke sini jadi gini, bukan lagi pukulan kan gitu. Nah, kalau pergerak ini, nah, jadi ini harus menyatu, ya, terkoordinasi.
secara terkoordinasi. Ini kalau tidak ada sikut, nah ini kan tidak ada ini pernya. Nah, ini kalau mundur, nah masih mundur, ini kan nggak nyampe faktor bahu, misal gitu. Nah kalau maju, dia maju kita pukul, maju, yuk. Nah, jadi ini sikut. Sekarang tambah maju lagi, maju lebih dekat, rapat misalkan dia selalu bolok, jadi bahu. Ini kan bahu, nah ini kan masuk, ini bahu. Nah dari sini udah sampai kepada teknik bantingan. Jadi kita memukul juga belajar menyikut, juga belajar membanting, nah gitu. Dan yang paling final ilmunya ada di sini, yang ini maju ya kira maju kan, nah, ini kan sini. Nah ini bisa jadi kembali lagi ya, cap ke sini. Nah ini bisa jadi pematahan. Nah, jadi fungsi telapak tangan ternyata segala macam. Ibaratnya begitu. Dan ini harus berulang-ulang, aksi reaksi. Sehingga kalau misalkan kita ada serangan, masuk serang. Udah hanya itu aja. Tapi ini udah siap di sini. Kita tidak memperhitungkan lagi bagaimana kalau di lutut, bagaimana enggak. Sebab ini yang tadi mata udah langsung. Ini udah siap segala macam. Keilmuannya gitu, membuka keilmuannya. Box. Jam 8:30. Nah, akhirnya kita sesuai dengan perkembangan, kita mengeluarkan saya sendiri, ngolah sendiri. Mungkin ini dapat petunjuk. Jadi saya sangat jadi seorang guru. Saya seorang biasa-biasa aja. Tapi apa supaya keguruan ini nggak haram, tidak didewakan. Saya keluarkan filosofi yang ditulis sekarang sampai sekarang di baju latihan. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Saya taruh di belakang. Jadi yang mendorong jadinya kamu sebagai manusia yang berhakikat manusia adalah kamu sendiri. Saya hanya perantara dari sekian perantara di luar orang tua kalian. Satu, kamu ada, kalau kamu bisa dan kamu tidak bisa, tetap yang ada yang melahirkannya orang tua. Dan orang tua akan tetap memohon keselamatan anaknya ke Tuhan. Dan kita pun sudah bisa, kenapa harus melalui orang tua? Ke orang tua itu minta restu, kita berdoa sendiri langsung. Sampai restunya dia. Nah itu saya kira sekitar begitulah keilmuan ada yang tertarik. Jadi tidak memaksakan kehendak, semuanya dianggap sahabat. Nah kita mulai ada simpati. Terus kita masuk ke suatu perguruan tinggi yang di situ itu ada perwakilan mahasiswa dari berbagai provinsi. Nah salah satunya ada di Bandung. Saya itu STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah, itu awalnya perguruan tinggi yang pertama itu di situ. Nah terus masuk kalau di wilayah Jawa Barat di APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, itu kan orangnya juga dari berbagai daerah gitu hasilnya waktu itu. Nah, sehingga dia tertanam terus membantu mengembangkan pulang ke sana. Polri dan TNI itu kan melihat dari perkembangan. Kita mengembangkan tanpa senjata, tanpa apa. Polisi kan udah ada senjata, ya. Tentara juga udah saja senjata. Bagaimana kalau diri kita jadikan senjata, terus mendapat senjata lebih lagi bermanfaat dan berhasil guna senjata di tangan orang yang dirinya adalah sudah dari senjata. Dan saya ambil angkatan pertama itu 6 orang. Itu dari Kujang, yang paling terkenal di Bandung Kujang itu dari 330 ya, batalion 330 di masih di Dayakolot itu tahun 60-an. Terus batalion 328 nah, itu kan masih di Tongkeng dulu itu. Dan batalion 305 di Leles itu 3 batalion itu dulu Siliwangi dulu itu sebelum Kostrat itu. Dilatihlah di Sekolah Tinggi Intelijen yang melatihnya Kang Rimba. Gitu. Ketika saya udah menyatakan diri ya setahun ke belakang ini setelah saya ninjak umur kepala 7
saya harus berhenti untuk melatih secara umum, tapi saya harus melahirkan atau melatih pelatih-pelatih, harus juga melatih anak kecil, dan itu kan cikal bakal, dan melatih ulot, usia kolot, dari usia ini, yang umurnya 50 tahun ke atas. Jadi di luar negeri itu kita udah deklarasi, itu ada Malaysia, ada Filipina, ada Montai, Bangkok, terus ada Vietnam, ada Myanmar, Timur Leste, udah ada 8 ya, 8 itu udah ada. Laos, Laos itu udah deklarasi, datang mereka di sini. Makanya waktu SEA Games pertama itu kan mempersiapkan di Indonesia, nah itu kita eksibisi, kita berhasil. Ya, SEA Games pertama untuk tarung derajat. Harusnya gitu kan berhasil, penontonnya ada, negara-negara hadir. Kita juga tidak mempermalukan bangsa. Kita bukan bangsa yang bisa direndahkan begitu saja kalau hanya tingkat ASEAN. Kita tuh bangsa yang perlu dibanggakan oleh mereka. Jangan berbicara uang, ya. Udah berbicara pengasuhan aja. Dorong kami, asuh kami secara sistem kenegaraan bahwa ini udah layak untuk diasuh. Ya. Biaya kita akan cari, kami minta ke Allah. Gitu. Kita kerja dulu, biayakan itu, kan gitu prinsip kerja kita. Kalau tidak ada ketepatan pada sasaran, di ketepatan dan kekuatan cara tepat, kita memiliki 3 unsur yang yang baik ini, yang benar ini, yang kekuatan serta ketepatan, tanpa keberanian menggunakannya, tanpa memiliki refleks untuk menggunakan samjuhong lah, sama juga bohong, itu nggak bisa. Coba sekarang misalkan mungkin memukul benda-benda keras di dalam demonstrasi, seorang perempuan bisa. Coba mukul kayak barusan, mukul gitu aja situ. Ya, atau misalkan tangan mukul ini misalkan, wah, nah, tapi beradu tangan dengan laki-laki perempuan yang halus itu kemana? Nah, jadi saya ajarkan juga tidak hanya sekedar asal serem gitu, wah hebat bukan, tapi juga otaknya serem gitu, dan perasaannya lebih sangar lagi dari ototnya. Saya mengingat kembali kekuatan ini, kecepatan ini, ketepatan ini. Sakit gigi memang kemarin. Harus ada tempatnya, semua ada. Kalau istilah sudah ada parantina lah. Jadi ada tempatnya dan ada peruntukannya. Itu diolahnya dari sana. Masa? Bisa nggak begitu?